Sampai jam 12 atau jam 1? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu jamaah majelis halal bihalal yang hadir semua, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati Ketua DKM Musholla Al-Wusta dan seluruh jajaran para pengurusnya, kita doakan biar Allah kasih panjang umur, sehat walafiat, semangat dalam memakmurkan rumah Allah. Amin ya rabbal. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah siang hari ini udah lapar belum, Bu? Belum lapar. Ini menitnya nyiapin makan kan Ibu? Insya Allah ya. Alhamdulillah bisa silaturahmi kembali di acara yang sangat luar biasa, acara halal bihalal. Insya Allah semuanya senantiasa kita termasuk orang-orang yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, bulan Syawal ini artinya bulan peningkatan. Saya tanya nih ibu-ibu, kemarin Ramadan puasanya hatam nggak? Alhamdulillah, bener hatam bener. Ya. Bapak-bapak puasanya hatam, tarawihnya hatam, baca Qurannya hatam. Ramadan puasa kemarin berat apa ringan? Hah? Berat. Sholat taraweh setiap malam berat apa ringan? Baca Quran berat apa ringan? Lebih berat Ramadan apa lebih berat bulan Syawal? Oh ya kan? Bulan puasa 1 bulan penuh kita puasa berat, tetapi 6 hari Syawal lebih berat. Betul nggak? Makanya Syawal artinya peningkatan. Kalau yang mampu puasa 6 hari, meningkat amal ibadahnya. Masa yang sebulan mampu, yang 6 hari nggak mampu ya? Makanya nggak tanggung-tanggung, kata Nabi apa? Man shoma sittan min Syawal. Orang yang puasa 6 hari bulan Syawal, saumid dahri, pahalanya sama dengan dia puasa 1 tahun. Masya Allah. Ya, nggak tanggung-tanggung tuh. Puasa nilai pahalanya berapa? 1 tahun. Salat malam di bulan Ramadan, tiap malam kita taraweh, duduk di sini berat. Tapi salat malam di bulan Syawal lebih berat. Ibu-ibu jam 3:30, jam 3 udah bangun. Sekarang, nah Bu ya. Soalnya kalau malam ini ibu-ibu bapak-bapak nih selalu mantengin sinetron si Raja sama si Arsy. Bu ya. Kenal Bu mana aja Bu? Nah, baca Quran selama bulan Ramadan, ada yang 2 kali hatam, ada yang 3 kali hatam, tiap hari temennya Al-Quran. Berat nggak? Berat. Tapi bulan Syawal jauh lebih
Berat. Yang biasa temannya Quran, sekarang temannya apa? TikTok. Ya Bu ya. Saya kadang-kadang kalau buka TikTok, ya Allah, nenek-nenek, aki-aki udah pada kisut. Kenapa kisut Bu? Masya Allah, main TikToknya luar biasa itu ya. Tiap hari. Jadi lebih rajin main TikTok daripada buka apa? Al-Quran. Maka tanda-tanda nilai puasa diterima, nilai sholat malam diterima, nilai baca Quran diterima, nilai sedekah infak diterima, diiringi dengan amal yang sama setelah amal kebaikan itu sudah kita lakukan. Paham nggak Pak? Artinya apa? Kalau ketemu Syawal ternyata berkurang, bertanda amal yang bulan Ramadan kemarin penuh tanda tanya, diterima apa ditolak Allah. Na'udzubillah. Mudah-mudahan semua ibadah kita diterima Allah. Ya. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, setelah Ramadan Syawal ningkat. Yang ningkat bukan hanya ibadah doang, silaturahmi. Selama 1 bulan kita bertemu dengan tetangga, bertemu dengan saudara di tempat ini, setiap malam ketemu. Betul nggak? Bulan Syawal kita dipertemukan lagi. Untuk apa? Nih, halal bihalal. Emang halal bihalal dianjurin? Emang halal bihalal ada dasarnya, ada dalilnya? Ada nggak Bu? Ada, jelas. 1 ayat Al-Quran. Ya ayyuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ini jelas ayatnya Bapak Ibu sekalian. Apa? Ya ayyuhan nas. Di sini Allah tidak menggunakan ya ayyuhalladzina amanu, tidak. Kalau puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus. Tapi berkaitan dengan halal, berkaitan dengan thayyib, Allah menggunakan kata ya ayyuhan nas, seluruh manusia. Kalau nyebut ya ayyuhan nas, seluruh manusia, baik dia muslim, baik dia non muslim, dia orang Jawa, dia orang Sunda, dia orang Betawi, manusia bukan? Manusia. Kalau berkaitan dengan manusia, maka kata Allah apa? Kulu, makanlah, atau bekerjalah, berkreativitaslah, berinovasilah, kata Allah tuh. Makan makanan yang halal dan yang baik. 2, halal dan baik. Jadi tugas kita sebagai manusia bekerja yang halal dan yang baik, makan yang halal dan yang baik, berkreativitas yang halal dan yang baik. Coba-coba Bapak Ibu makan diisi perutnya yang tidak halal, yang haram, maka kata Nabi apa? Man nabata lahmuhu minal haram fannaru aula. Orang yang dagingnya tumbuh dari perkara yang haram, maka neraka lebih pantas untuknya. Ya, makanya kata Allah pesannya halalan thayyibah, yang halal. Orang yang perutnya diisi yang halal, maka badannya ikut sehat. Jangankan Pak Ibu apa yang enggak halal, kita makan berlebihan aja, halal tapi berlebihan, itu Allah sudah nggak suka, dan itu sudah nggak sehat. Coba sekarang lihat bapak-bapak, ibu-ibu yang usianya udah kayak saya 50 ke atas,
pasti udah mengurangi yang namanya nasi. Betul nggak? Kenapa? Takut apa? Takut diabetes. Ya. Artinya Bapak Ibu sekalian, apa aja yang kalau kita lakukan berlebihan, pasti efeknya tidak baik. Apalagi yang tidak halal. Yang baik aja kalau berlebihan, dia Allah larang. La tusrifu, innallaha la yuhibbul musrifin. Jangan berlebihan, karena Allah tidak suka orang-orang yang berlebihan. Itu lebih halal kalau berlebihan, jadi tidak baik. Apalagi tidak halal yang kita makan, maka orang itu pasti tidak sehat. Kalau orang perutnya diisi yang halal, pasti sehat. Kalau orang perutnya diisi yang halal, pikirannya ikut sehat. Kadang Bapak Ibu sekalian ya, banyak orang nggak perhatiin itu. Makan sehat, ya sehat bagus, tetapi nggak dipikirin halal. Maka akhirnya pola pikirnya yang nggak sehat. Sama tetangga nggak akur, sama saudara timbul saling suuzon, sama tetangga sering nyakitin, mulutnya keluar kata-kata yang tidak pantas. Jadi pikirannya nggak sehat karena bersumber dari makanan yang tidak sehat. Makanya jelas kata Allah, bekerjalah, makanlah makanan yang halalan dan thayyibah. Bapak Ibu sekalian, yang thayyib itulah yang diterima Allah. Makanya kalau pengen ibadah kita diterima Allah, syaratnya apa? Apa yang kita makan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita pakai harus thayyib. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, Allah itu thayyib, dan Allah hanya menerima yang baik-baik. Begitu. Ya, jadi kalau pengen amal kita diterima oleh Allah, maka apa? Cari yang apa? Thayyib. Makanya ada satu doa, Bapak Ibu sekalian, saya kasih doa nih, bisa diamalin. Ini doa dibaca oleh Nabi setiap habis sholat subuh. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban. Nah, di sini Nabi doanya bukan wa rizqan wasi'a, beda dengan kita. Kita kalau berdoa, ya Allah berikan saya rezeki yang banyak, begitu Bu ya. Kalau Nabi, ya Allah berikan saya rezeki yang thayyib. Wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Itu doa dari Nabi. Kalau Nabi setiap habis subuh bacanya. Kalau kita mah setiap saat. Apa yang kita minta dalam doa ini? Yang pertama, ya Allah berikan saya ilmu manfaat. Semuanya punya ilmu, sedikit banyak, yang paling penting manfaat. Itu yang paling penting. Mau sedikit tapi manfaat daripada banyak kagak apa. Coba Bapak Ibu lihat, banyak sarjana yang nganggur, banyak yang S2 yang nganggur, bahkan banyak orang yang sampai profesor, doktor, profesor yang tidak bekerja. Ilmunya nggak apa. Maka tugas kita minta, ya Allah berikan saya ilmu manfaat. Kalau orang udah ilmunya manfaat, maka amal ibadahnya lebih dekat diterima Allah. Pasti itu Bu. Ya. Kalau orang yang ilmunya manfaat, dia ibadahnya berlandaskan ilmu. Pasti itu. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika ibadah, kejar ilmunya dulu, baru ibadahnya. Jangan dibalik. Ibadahnya rajin, sholatnya rajin, puasanya rajin, ilmunya nggak dicari, sia-sia. Maka kata Mu'adz bin Jabal,
Al-ilmu imamul amali. Ilmu itu imamnya amal. Wal amalu tabi'uhu. Amal itu ngikutin ilmu. Ya. Makanya kenapa Bapak Ibu sekalian dianjurkan suruh rajin hadir ke majlis taklim. Orang-orang yang hadir ke majlis taklim dalam rangka mengejar ilmu, karena orang yang berilmu ibadahnya lebih dekat diterima Allah. Ya, jadi besok kalau ada hadir majlis taklim jangan apa? Kalau kata orang sini jangan gelajis. Nah gelajis Bu, males. Jadi di atas malas itu namanya gelajis. Ya. Apalagi kalau tambahin gelajisnya ke bol-bol. Ya. Nah, jangan. Di mana ada majelis taklim hadir, karena orang yang ngaji dan sampai dia mati dalam mencari ilmu, maka orang itu mendapatkan mujahid fi sabilillah. Ibu saya tanya, mau pengen dapat mujahid megang senjata ke Palestina lawan Israel, apa mau jadi mujahid datang ke majlis taklim? Ini mah peker getar-getar. Ibu-ibu udah jam 1 hari ini jadwal kita ngaji, buatin itu pantatnya geser ya, kupingnya rada-rada apa budeg ya Bu ya. Jadi besok kalau ada majlis taklim hadir. Kenapa? Al ilmu imamul amal. Jadi ilmu itu imamnya amal. Orang yang berilmu, ilmunya manfaat, orang itu pasti lebih tawadhu. Seperti pohon padi. Semakin dia berisi itu padi, maka dia semakin merunduk. Kalau dia ada ilmunya, dia pasti nggak sombong. Dia pasti nggak angkuh. Dia pasti tegur sapa sama siapapun orangnya. Itu orang berilmu tuh. Ya, kalau orang berilmu dia nggak akan pernah marah sama tetangga, nggak akan pernah terjadi. Ya, maka kenapa kata Mu'adz bin Jabal, cari ilmunya cari. Orang yang berilmu dia akan tetap abadi walaupun orangnya sudah mati. Walaupun sudah mati, dia akan tetap ada. Ya, maka Bapak Ibu sekalian, kenapa Nabi ngajarin kita? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, berikan saya ilmu yang bermanfaat. Karena yang memberi manfaat Allah. Ya. Jadi sama orang semuanya apa? Santun. Karena semakin dia berilmu semakin apa tuh? Merunduk, bukan ngangkat kepala. Ya, emang ini musola, kalau bukan gua siapa? Nah, begitu aja ya. Kalau perlu apa yang kita sudah lakukan buat rumah Allah, tangan kanan memberi, tangan kiri apa? Enggak tahu. Itu ciri-ciri amal seseorang diterima Allah. Tapi kalau tangan ini kanan memberi, Bapak Ibu sekalian, yang kiri gegalakan, berkoar-koar, tanda-tanda amal orang itu tidak diterima. Makanya kata Nabi apa? Alamatus saqawah, tanda-tanda orang celaka, tanda-tanda orang rugi besar. Zikrul hasadat al-madiyah, orang itu selalu nyebut-nyebut kebaikan yang pernah dia lakukan. Itu yang rugi besar. Zaman sekarang gampang Ibu sekalian. Ibu ini ada baca Quran setiap hari 1 juz. Bagus nggak tuh Bu? Bagus. Tapi jangan dikasih tahu orang lain. Ini mah Qurannya dipotong, seret. Jadi status saya, alhamdulillah hari ini saya khatam 1 juz. Nah, betul nggak begitu kan? Ya, hilang Ibu sekalian pahalanya. Orang-orang yang mengerjakan yang sunnah dan orang lain tidak tahu, hanya kita dengan Allah, itu tanda amal yang kita lakukan diterima. Zaman sekarang mah gampang ngasih tahu orang lain, nggak perlu pakai speaker. Pasang status, alhamdulillah hari ini gua hadir halal bihalal. Ada yang status nggak kadang? Ya, udah pasti ya. Udah pasti itu ya. Ya, jadi pesan saya apa? Pokoknya kerjain yang sunnah, jangan pernah orang lain dikasih tahu. Jangan pernah. Karena kalau kita sebut-sebut kebaikan itu, maka itu tanda-tanda orang yang rugi besar, celaka besar.
Tuh, alhamdulillah. Yang kedua tadi apa doanya? Warizqan thayyiba. Ya Allah, berikan saya rezeki yang baik. Nabi tidak meminta kepada Allah rezeki banyak, enggak. Bapak Ibu tahu? Di sini rumah yang paling kecil berapa meter kali berapa meter? Yang paling kecil, bukan yang paling gede. Berapa meter kali meter? 5 kali 10. Masya Allah. Ibu tahu rumah Nabi berapa meter kali berapa meter? Rumah Nabi itu 3 meter kali 4 meter. Lebih luas rumah siapa? Rumah kita mau rumah Nabi. Ya. Nabi rumahnya 4 meter kali 4 meter, Bu. Enggak banyak, enggak luas. Sampai-sampai Nabi itu tidurnya aja di atas stiker. Bangun tidur bekas stiker masih nempel di pipinya. Sahabat datang ke rumah Nabi, "Ya Rasulullah, engkau seorang nabi dekat dengan Allah, tidak pantas tidur di atas stiker. Bekasnya masih nempel di pipi. Apa perlu saya bangun nih rumahmu ya Rasulullah seperti raja-raja di Romawi?" Kata Nabi, "Saya tidak suka." Ya, karena semegah apapun yang kita punya di dunia, kalau kita mati dibawa apa ditinggal, Bu? Enggak ada yang dibawa. Ampe lakinya ganteng banget juga, kalau mati kira-kira laki ngikut nggak tuh? Alhamdulillah, kuburannya masih merah juga, udah nyari janda lagi, Bu ya. Ya, Bu ya. Jadi nggak ada yang dibawa. Nabi tidak kepengen, makanya Nabi hatinya itu kata Allah, alam nasrah laka sadrak. Hatinya sudah lapang, nggak pernah iri dengan orang yang rumahnya lebih megah dari Nabi, nggak pernah iri dengan orang yang rezekinya lebih banyak dari Nabi, nggak pernah iri dengan orang yang jabatannya lebih tinggi dari Nabi. Hatinya lapang. Kan semua sumber di sini, Bu ya. Ini kadang-kadang ada tetangga yang rumahnya dibangun, tetangganya kesel, dia gedeg ini gedeg ya. Hati gua panas tuh ngeliat dia tuh. Gitu, Bu ya. Ada tetangga yang punya mobil baru, dia kesel baik. Berarti hatinya yang sedang punya penyakit. Maka kata Allah, orang yang hatinya gedeg baik sama orang ya, kesel baik sama orang, dengki baik sama orang, baca doa yang diajarin oleh Allah. Allahumma gfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka raufur rahim. Ini doanya hafal semua tuh, Bu. Hafal enggak, Bu? Apa? Surah apa tuh, Bu? Surah apa? Yang bisa jawab hadiahnya umroh nih. Ya. Ini doa dari Nabi, Bu, dari Allah. Doanya dari Allah dalam Al-Quran surah Al-Hasr ayat 10. Wala taj'al fi qulubina, ya Allah, jangan engkau jadikan hati kami ada penyakit ghillah. Bukan gila, bukan. Ghillah. Apa tuh gila? Dengki, hasud, iri, gremet baik sama orang, gremet, begedeg sama orang tuh, itu hatinya tuh. Namanya penyakit ghil. Baca banyak-banyak doa ini. Kan ini doa dari Allah. Ya. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka raufur rahim. Ya Allah, janganlah engkau jadikan hati kami ini ada penyakit dengki, iri, hasud dan lain sebagainya. Kalau Allah yang sudah merubah, Bu, dari dengki menjadi apa? Qanaah, menerima apa yang Allah kasih. Nggak ada orang, Bu, yang hidup di dunianya enak, melimpah ruah, kaya raya, duit banyak, belum tentu bahagia. Yang membuat bahagia hati kita ketika apa tuh? Tenang. Tempo hari ini, sebelum Ramadan jadwal saya khutbah di Pondok Lapak. Ada teman saya. Biasa saya khutbah di situ kan, ada teman baru nyampe udah disambut sama teman saya. Nah ini Jumat ini kok nggak ada? Saya kata kemana ini orang? Sampai saya selesai imam, sholat Jumat selesai, ada abangnya. Mana si Anu? Apa yang nggak sholat? Lagi pergi ya? Bukan, lagi sakit katanya Kiai. Sakit apa? Sampai menyebabkan tidak sholat Jumat. Anterin saya ke rumahnya.
Saya longok, rumahnya nggak jauh sama masjid. Nyampe di rumahnya apa? Ngapa lo sakit apa? Apa kagak sholat Jumat? Saya kata gitu. Gua katanya Ji itu apa sih nih Bu? Asam lambung. Kata saya mah kalau asam lambung itu sebabnya apa sih? Kata saya. Nah, itu kata dokter emang apa? Jadi itu merembet kemana-mana Bu, gara-gara asam lambung. Ke ginjal, ke darah, kemana-mana itu. Sampai kalau ke jantung. Jadi kalau malam itu kalau udah sakit dari jam 1 malam sampai pagi itu sakitnya nggak hilang. Napasnya nggak nyampe, kata dia. Kata saya, emang apa sebabnya itu kalau penyakit asam lambung? Kata dia apa? Jangan banyak-banyak stres. Kata saya, lah emang lu stres apa? Lu stres apa? Kata saya begitu ya. Ya namanya orang hidup Ji, anak banyak, laki kagak kerja, bayaran sekolah banyak Bu ya. Sampai kagak stres. Coba. Jadi stres itu Bapak Ibu sekalian menyebabkan datangnya penyakit dan dia akan merembet ke organ tubuh yang lain. Saya bilang apa? Nih, baca. Saya kasih baca istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyumu wa atubu ilaihi. Baca tuh sebanyak-banyak. Kalau Nabi baca itu 100 kali setiap hari. Kalau kita mah gudangnya dosa 1000 kali. Nabi sudah jamin man lazima al istighfara ja'alallahu min kulli hammin faraja. Orang yang membiasakan dirinya beristighfar, segala kesulitan-kesulitannya Allah kasih kemudahan. Tuh. Wa min kulli dikin makhraja. Segala kesulitan-kesulitan hidupnya Allah kasih solusi, jalan keluar pasti. Cuma kadang kita yang kurang banyak istighfarnya. Nabi yang kagak punya dosa berapa kali sehari? 100. Kita yang gudang dosa berapa kali sehari? 1000. Baca istighfar kapan saja. Ibu dari rumah datang ke tempat ini sambil jalan, sambil baca apa tuh? Istighfar. Mau tidur, pengantar tidur kita supaya tidurnya tenang, hatinya tenang, walaupun utangnya banyak, yang penting hati apa tuh? Tenang. Baca banyak-banyak istighfar. Ya, saya kasih tuh baca sebelahnya, biar hati kita tenang. Orang sama hidup mabuk pasti punya utang Bu ya. Saat tambah kaya tambah banyak apa? Utangnya. Kata orang begitu. Ya, saya punya teman pengusaha Bu ya. Niat dia enak gitu ya. Ya Allah enak banget lu ya. Mobilnya Alphard, sebulan itu bisa 1 M hasilnya Bu. Kata dia apa? Ya Allah Ji, lu tahu dewe, semakin banyak duitnya semakin banyak apa? Utangnya. Nah kita mah yang duitnya sedikit Bu, utangan tukang sayur 100.000, 50.000 Bu ya. Lah pengusaha utangnya ke bank, sekali utang berapa? 30 M. Kita juga banyak 30 M, ada ember, ada bak ya. Semakin banyak orang itu kaya, maka semakin banyak dia punya apa tuh? Utang. Maka yang terpenting di sini tenang. Nah para bapak ibu sekalian, yang ketiga apa doanya? Amalan mutaqabbal. Seluruh amal ibadah kita bapak ibu sekalian, yang nerima tuh Allah. Kita nggak tahu sholat kita, puasa kita, jariah kita diterima apa ditolak Allah, nggak ada yang tahu. Tugas kita ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, seorang nabi, apa doanya ibu sekalian? Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ini kan doa, setiap penghujung doa kita baca. Ini doanya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, ya Allah terima amal ibadah kami. Karena hak yang menerima amal ibadah hanya Allah. Tugas kita adalah meminta. Kita nggak tahu walaupun nih orang nih sholat ke musolanya rajin, dia nggak tahu diterima apa ditolak Allah, nggak tahu. Makanya saya bilang tadi, yang kayak gitu jangan pernah disebut-sebut, jangan pernah diumbar, jangan pernah dikasih tahu orang lain, karena bisa menyebabkan ibadah itu diapain? Ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama hati yang kusut. Bapak Ibu tahu apa akar kata dari halal?
halal bihalal. Akar katanya dari kata al-hillu. Apa al-hillu itu? Terurai dari yang kusut. Ya, kusut artinya sama tetangga gremet baik, gedeg baik. Kusut sama teman-teman, kusut sama-sama keluarga. Nih hatinya nih ibarat benang tuh kusut, ngejelimet, semuanya ada di situ. Dengan halal bihalal benang itu diurai, nggak ada lagi duka di antara kita. Maka kalau Bapak Ibu hari ini hadir di sini, pulang dari sini hatinya masih kusut, jangan halal bihalal, jangan. Urai dulu tuh, urai. Ya. Percuma hadir kemari kalau hatinya masih apa? Kusut. Ya, namanya halal bihalal. Maka kata Nabi apa? Man kanat indahu mazlamatun falyatahallal biha. Kalau di antara kamu ada yang pernah terzolimi, tersakiti, terzolimi dari kata-katanya, terzolimi dari sikapnya, kata Nabi apa? Falyatahallal, segera lakukan urai, dihalalkan, jangan dibiarkan, jangan sampai mati bawa benang kusut. Kalau ada orang kayak begini Bu, kadang-kadang orang begini, pokoknya tuh gua gede tempat dia tuh, sampai mati pun gua bawa tuh, gua benci sama dia, ada begitu ya? Itu namanya orang mati bawa benang apa tuh? Kusut. Ya. Kalau ada orang yang mati bawa benang kusut, Allah sudah bebas. Ini bukan urusan saya. Kata Allah begitu. Manusia yang masih kusut dengan manusia lain urusannya berdua. Maka kata Nabi apa? Ketika bertanya sama para sahabat, kata Nabi, atadruna minal muflis? Kalian tahu apa itu orang bangkrut? Orang muflis, orang bangkrut itu apa? Kata sahabat apa? Orang yang nggak punya harta, orang yang punya duit, orang nggak punya dinar, itu orang bangkrut ya Nabi? Bukan. Orang yang bangkrut, orang itu mati, pulang kampung ke akhirat, bawa pahala puasa, bawa pahala sholat, bawa pahala sedekah, zakat, infak. Dia juga bawa dosa pernah nyakitin orang. Dan kalau orang yang disakiti belum diselesaikan, maka dosa orang itu akan pindah ke yang nyakiti. Kalau dosa orang itu udah habis, maka kebaikan orang yang nyakitin pindah ke orang yang disakiti. Habis burs. Itu namanya orang bangkrut. Kita nyakitin orang nih, kita jolimin orang, dosa kita malah nambah, dosa orang itu pindah ke kita. Kita punya nilai kebaikan, kebaikan kita pindah ke orang itu. Capek kan Bu? Puasa 1 bulan, puasa 1 bulan, tarawih 1 bulan, capek. Gara-gara itu maka pahala itu pindah buat orang lain. Kalau hari ini belum dihalalkan, makanya kata Nabi, falyatahallal, lakukan apa? Halal bihalal. Mudah-mudahan insyaallah ya, hari ini kita semua 0-0. Kenapa 0-0 Bu? 0-0. Nggak ada luka di antara kita. Jangan sampai luka kita bawa mati. Jangan. Kita mati Bapak Ibu sekalian, ketemu malaikat munkar dan nakir aja udah ribet, udah susah itu udah. Apalagi ditambah bawa benang kusut. Kapan-kapan Bapak Ibu, sekarang lagi viral nih film azab kubur. Apa sisa kubur apa azab kubur ya? Sisa kubur. Coba lihat. Kalau bisa film itu pasti pulang megangnya tasbih mula sama sholat ya. Ternyata tuh dahsyat Bapak Ibu sekalian. Jadi alam kubur, siksa kubur itu dibikin gambaran, divisualisasi. Mukanya dicatok ularnya banyak, habis tuh muka pada berantakan, keluar darah-darah, nanah darah keluar. Setelah itu rapi lagi, bagus lagi. Setelah bagus, dicatok lagi sama ular. Yang ngasah-ngasah. Kalau orang itu disiksa kuburnya sampai kiamat,
berapa lama penderitaan yang kita rasakan. Itu baru di alam kubur, belum di neraka, belum. Baru di alam transit. Di tempat transit aja kita udah habis disiksa, Ibu. Masya Allah, nauzubillah. Makanya di antara kita nih, Bapak Ibu yang sering bergaul di sini, ya, jangan sampai mati bawa benang kusut. Nanti ketemu sama munkar dan nakir lebih dahsyat. Ya, nauzu. Makanya di sini nanti ada musafahah 0-0. Kosong-kosong. Nggak ada kesalahan di antara kita. Maka insya Allah orang yang kayak gitu nanti akan Allah kumpulkan di dalam surganya Allah Subhanahu. Mari sama-sama kita baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang pelihara dari penyakit hati, penyakit dengki, amal ibadah kita yang bulan lalu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pas 30 menit ya. Dan ngap-ngapan Bu, soalnya berangkat dari rumah dari 6:30. Ini kesini nih dari 6:30 nih baru nyampe nih justru. Ya dari 6:30 baru nyampe Bu saya, ya kan? Muter kemana-mana sana sampai ke Karangcongok, sampai ke Gubalen gitu ya, baru nyampe sini. Karena cinta saya dengan jamaah dari Al-Wusta. Amin ya. Mudah-mudahan bulan Juli saya akan berangkat umroh. Ya, yang mau ngikut tunjuk tangan. Nah, kalau yang mau ngikut berarti ya. Nah, tunjuk tangan aja. Nggak bayar tunjuk tangan mah. Masya Allah, tunjuk tangan aja agak mau apalagi ngeluarin duit ya. Ya. Pokoknya tunjuk tangan aja. Ya Allah, undang saya segera untuk menjadi tamu. Ya, jangan pernah ditinggal tuh. Minta itu. Kalau selama ini kita sholat ngadep Ka'bah jauh di mata kita. Ya. Tapi kalau kita datang ke rumah Allah depan mata kita. Air mata kita bercucuran. Ya Allah, ampuni dosa saya. Pokoknya ya Allah, jangan matikan saya sebelum saya datang ke rumahmu. Begitu target. Paksa tuh Allah. Ya begitu, paksa. Pokoknya Allah jangan matiin saya sebelum saya datang ke rumahmu. Gitu ya. Sekali lagi saya tanya, yang mau umroh nunjuk tangan? Ah, cuman aku yang mau ya, dua ya. Nunjuk tangan aja. Bismillah. Hari ini saya nunjuk tangan. Tangan saya nanti Allah cekel ya, Allah undang kita sampai ke. Oleh karena itu mari sama-sama baca suratul Fatihah. Niatin nih, Fatihah ini niatin buat diri Bapak Ibu masing-masing. Ya Allah, dengan karomah mujizat suratul Fatihah, undang saya untuk menjadi tamu. Ala hadini al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dah, begitu aja Bu ya. Terima kasih dan mohon maaf, mohon doanya juga. Habis Johor di satu saya langsung ke Balaraja sana Bu. Ya, masih ada perjalanan lagi nih. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.